Saat kau menelponku, aku merasa gembira. Aku datang untuk bicara, Tuan Onur. Aku bersedia mendengarkannya. Ada orang yang terlahir dengan nasib yang buruk. Aku adalah salah satunya dari itu. Aku banyak menghadapi malam-malam yang gelap. Saya rasa malam itu... Tuan Onur, aku mohon biarkan aku bicara. Sudah cukup aku diam. Baiklah, maafkan aku. Aku kehilangan ayah dan juga ibuku. Aku kehilangan orang yang sangat aku cintai dalam hidupku. Aku kehilangan suamiku pada malam hujan yang sangat gelap. Saat aku dapat kabar kematian Ahmed, aku rasa tidak ada duka yang lebih besar lagi dari itu di dunia ini. Tapi ternyata masih ada. Nasibku masih penuh dengan kegelapan. Aku hanya berpikir, malam manakah yang lebih gelap bagiku? Malam saat aku dengar kabar kematian Ahmed? Atau malam di mana aku sangat merasa takut kehilangan anakku? Atau... Saya rasa, aku mohon. Ataukah malam itu yang lebih parah daripada kematian dan lebih lama dari kegelapan seabad? Jika aku sampai kehilangan anakku pada suatu malam yang mengerikan, maka itu akan menjadi malam yang sangat gelap dalam hidupku. Tapi aku bersyukur anakku masih hidup. Hanya tinggal satu malam yang terasa gelap dan sangat menyakitkan. Saya rasa... Aku mohon. Tuan Onur, malam itu bukanlah sebuah mimpi. Kita sudah menjalankannya. Bagiku sulit untuk melupakan malam itu. Tapi aku harus bertindak seakan aku melupakan anak. Aku harus hidup seakan-akan aku tidak pernah mengalami malam gelap itu dan mempermalukan diriku. Dan malam ini aku mohon padamu agar kau mau meninggalkan aku. Dan kita bisa menjadi dua orang yang tidak pernah mengalami malam yang gelap itu, Tuan Onur. Aku mohon. Nyonya Fusun, aku bisa bawakan ke sana kalau kau mau. Tentu saja. Kau baru saja keluar dari rumah sakit. Aisyah, taruh ini di kulkas ya. Kau! Maafkan aku, Nyonya. Kau sengaja melakukannya ya? Untuk apa aku sengaja? Kau tidak akan menjatuhkannya kalau orang lain yang memberikannya padamu. Itu cuma kebetulan, Nyonya. Sudah, pergilah sana. Sudahlah, Aisyah, sudah. Dia melepasnya duluan sebelum aku memegangnya. Oh, begitu ya? Berarti itu kesalahanku, Nyonya Fusun. Lihatlah. Pelayan saja sama sekali tidak menghormatiku. Jangan salah paham karena ini, Nyonya. Kau juga tidak pernah menghargaiku sebagai seorang wanita. Aku tidak begitu. Fusun, ada apa ini? Jangan tanya aku, Ibu. Mereka semua yang bermasalah. Sudahlah, tidak masalah. Nyonya Nadide. Sudah, bersihkan saja. Ayo, ayo.
Duduk. Duduklah. Kenapa kau membuat dirimu lelah? Katakan apa yang kau inginkan. Mereka akan memberikannya padamu. Ya ampun, ayo ambilkan pembersih dan bersihkan semuanya. Iya. Sudahlah. Tenang. Tenang, sayang. Setiap detik terasa bagaikan racun untukku sejak ku tahu kau bermalam denganku demi anakmu. Tapi aku pantas mendapatkan yang lebih buruk. Kau tidak bisa membayangkannya betapa semua itu sangat menyakitkanku. Saat kau mengatakan kau sangat membutuhkan uang. Bila kupikir aku hanya ingin mengujimu, terasa seakan itu membakar diriku. Saya rasa malam itu lebih menyakitkanku daripada dirimu. Jika kau menjawab iya, maka kita sama-sama bisa melupakannya. Aku berusaha untuk melupakannya. Alasan kenapa aku tidak menolak saat kau melamarku. Karena aku pikir aku bisa melupakan ini. Tapi ternyata tidak bisa. Aku tidak bisa melupakannya. Ini sangat menyiksaku. Saya rasa tidak ada yang tidak bisa terobati oleh cinta. Kau tahu itu kan? Kau benar, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Dan jika kau bersedia menikah denganku setelah malam gelap itu, maka aku akan berjanji padamu, kita pasti akan hidup lebih tenang. Aku tidak bisa menerimanya. Rasanya tidak mungkin. Kau tahu kan kita bisa hidup tenang, tapi kau menolak. Karena alasannya bukan hanya malam gelap itu. Saya rasa jika kau katakan iya, kau tidak akan mengkhianati kenangan dari almarhum Tuan Ono, suamimu itu. aku mohon, penderitaanku sudah cukup untukku. Kita bisa sama-sama melupakannya. Alasannya bukan hanya malam gelap itu. Bukan itu. Tapi itulah alasan yang terbesar. Saya rasa Terima kasih sudah mau mendengarkanku. Aku harap besok kita bisa lebih menjaga jarak. Saya rasa aku tidak akan menyerah untuk memilikimu. Selamat malam. Yüzünü kaçırıp ürkek dursam da, aramızda derin yarlar açsam da, her şeyinle bana karşı koysan da, gözlerin saklamaz bu sevdamızı. Yüzünü kaçırıp ürkek dursam da, aramızda derin yarlar açsam da, her şeyinle bana karşı koysan da, gözlerin saklamaz bu sevdamızı. Selamat pagi, Tuan Onur. Selamat pagi. Mau aku bawakan tehmu? Silahkan. Apakah ada telepon dari ibu? Tidak, dia tidak menelpon. Kenapa, Tuan? Karena Sepertinya hari ini kau sedang tidak bersemangat. tidak. Apa kau habis bermimpi buruk? Hanya mimpi buruk. Tapi kata orang, selalu akan terjadi sebaliknya. Jangan sedih, Tuan Onur. Setelah malam, pagi hari akan tiba. Ada malam-malam hari yang sangat gelap. Seakan matahari tidak mungkin terbit. Sudahlah, Tuan Onur. Matahari selalu akan terbit. Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana kita bisa hidup? Hanya perlu kesabaran.
kesabaran. Kau benar. Hanya bersabar, satu-satunya jalan. Aku akan menanti sampai matahari terbit. Jangan dekat-dekat denganku, nanti kau bisa tertular ya. Bagaimana keadaanmu, Mihriban? Badanku masih sakit, semalam aku tidak bisa tidur. Badanmu demam. Kita ke dokter saja ya. Aku pasti akan sembuh, kau tidak perlu khawatir. Aku tidak apa-apa. Jangan dianggap remeh, Mihriban. Kau sedang sakit. Halo? Benu? Selamat pagi, Sehrazad. Semoga kan baik-baik saja. Iya, kan baik-baik saja. Tapi Mihriban sakit. Dia demam. Oh, semoga dia cepat sembuh. Aku tidak bisa masuk kerja karena aku mau bawa dia ke dokter. Ya Tuhan. Kita ada rapat dengan perusahaan Celik, Sehrazad. Tapi apa yang bisa kulakukan? Sudahlah, biar aku yang bereskan nanti. Apa aku harus memberitahu Tuan Karim? Tidak perlu. Biar aku yang menelpon Nurhayat. Baiklah, tapi apa kau perlu sesuatu, Sehrazad? Tidak, terima kasih Benu. Iya, tapi bagaimana dengan Kan nanti? Aku juga akan mengajaknya. Baiklah, sampai nanti kalau begitu. Sayangku, oh cucuku yang sangat cantik, cucunya nenek. Kenapa dia, Nadide? Kenapa dia menangis terus? Sepertinya dia ada masalah, tapi aku tidak tahu. Tapi dia juga sudah mandi dan Ya makan. ampun. Kenapa ibunya tidak mau mengurusnya? Di mana dia sekarang? Di kamarnya, Tuan. Ibunya masih belum sembuh juga, Burhan. Biarkan saja. Semalam anak ini juga menangis terus. Mungkin perutnya kembung, harus dikompres dengan air hangat. Aisyah, di mana kau? Perlukah kita bawa ke dokter? Tidak, dia hanya bayi, Burhan. Bulan pertama memang biasanya begitu. Ini nih, biar dikompres dulu. Oh, sayang. Oh, cucuku sayang. Apa kau sakit? Tunggu. Apa yang kau lakukan? Aku masih kuat. Kau tidak perlu memperlakukanku seperti orang lemah. Ya ampun, aku hanya ingin membantu, Fusun. Kau baru pulang dari rumah sakit semalam. Aku tidak perlu bantuan. Aku bisa berdiri sendiri. Aduh. Terasa sakit? Kau belum sembuh benar. Kalau mau hari ini aku bisa tetap di rumah. Aku tidak mau berurusan denganmu, Ali Kemal. Pergilah bekerja. Oh, sayang. Bawa saja dia ke ibunya. Oh, iya sayang. Sebentar ya. Bayi biasanya cepat besar di tangan ibunya. Nadide, anaknya kurang sehat. Ada apa sebenarnya? Kenapa dia tidak mau urus bayinya sendiri? Aku juga tidak tahu. Sepertinya dia sedang depresi. Depresi apa? Kenapa dia sampai harus depresi? Jangan bicara begitu, Burhan. Ada saja wanita yang begitu. Astaga. Aku harap ibunya tinggal di sini beberapa hari lagi. Dia kabur ke Kayseri sebelum anaknya sendiri pulang ke rumah. Kau sudah keterlaluan, Burhan. Kau tidak ingin dia di sini, tapi dia ibunya. Aku pikir dia akan mendukungnya. Dia punya seorang anak lagi di Kayseri. Dia baru saja operasi dan perlu perhatian. Setidaknya di sini ada aku. Lihatlah. Burcin sudah makin besar. Kau lucu sekali. Kenapa dia seperti itu? Nadide, apa kemarin Sehrazad benar-benar datang? Ya, dia datang. Dia memberikan logam emas pada bayi itu. Oh, benarkah? Bagus sekali, bagus. Dia sangat pandai. Aku akan telepon dia dan berterima kasih. Telepon saja, tunggu apa lagi? Apa kau tidak merasa kesal, Burhan? Karena dia masih marah padamu? Apakah aku berhak marah padanya, Nadide? Dia benar kalau dia tidak memaafkanku sampai hari kiamat pun. Ayo sana telepon dia cepat. Mungkin dia akan katakan sesuatu yang baik. Dan aku sebagai saksinya. Selesai. Tunggu
Tunggu sebentar ya, Ibu terima telepon dulu. Halo, Halo, Sherazad. Apa kabar? aku baik. Ibu bagaimana? Kan nenek mau bicara denganmu. Nenek. Sherazad, apa hari ini kau tidak masuk kerja? Kebetulan tidak, Bu. Miriban sedang sakit. Aku akan bawa dia ke dokter. Oh, apa kau mau pergi bersama? Iya. Sherazad, perlu aku temani. Udaranya terlalu dingin untuk kan. Kami tidak ingin mengganggumu, Ibu. Tidak ingin mengganggu, pasti akan menyenangkan. Tunggu sebentar ya. Dalam setengah jam aku akan datang. Baiklah. Mihriban sedang sakit. Ya, Apa kau sedang sibuk, Nurhaya? Iya, aku sedang memotongnya untuk diletakkan di meja Tuan Onur. Tuan Onur belum lihatnya. Dia juga belum datang. Oh, aku datang mau bertemu dengan Tuan Karim. Silakan saja, dia sedang ada tamu. Ah, baiklah. Masuk. Tuan Karim, kau sedang ada tamu rupanya. Aku tidak mau mengganggu. Benu, dia bukan tamuku. Tadi aku bertemu Melek di lobi. Dia sedang menunggumu. Kakak, Kenapa kau ada di sini? Benu, dengar. Kau punya adik yang tinggal di London, tapi tidak pernah menceritakannya pada kami. Bayinya aku percayakan padamu, Nimet. Jangan sampai kecewakan Fusun. Baik, Nyonya. Nadide, aku akan mengantarmu lebih dulu ya. Jadi adikmu kuliah manajemen di London. Kau tidak pernah cerita? Aku bilang, Apa? aku bilang semoga pelajarannya berjalan baik. Dia tidak pernah mengatakannya. Tentu saja. Semua baik-baik saja, Melek. ya begitulah. Aku tidak bekerja keras seperti dia. Harusnya kau ambil contoh dari kakakmu. Dia pekerja keras. Ayolah sudah, Tuan Karim pasti sangat sibuk. Hei, kenapa harus terburu-buru begini? Apa kita sudah siap untuk rapat hari ini? Kita sudah siap, tapi hari ini Sherazad tidak datang. Benarkah? Kenapa? Perawatnya kan sedang sakit. Mihriban? Semoga dia cepat sembuh. Ada yang bisa kita kerjakan hari ini? Sudah kutanya, katanya tidak ada. Aku permisi dulu. Terima kasih untuk kopinya, Tuan Karim. Baiklah, senang bertemu denganmu, Melek. Aku juga. Sampai bertemu di rapat nanti. Tentu saja. Oh ya, Benu. Ada apa Tuan Karim? Kita tidak bisa bicarakan tentang proyek Ikiteli. Kalau kau tidak sibuk, bagaimana kalau malam ini kita pergi keluar sama-sama? Kau mau, Melek? Aku mau saja, tapi jika kakakku ada di rumah. Dia pasti ada di rumah. Kenapa tidak? Benar kan? Ya, tentu. Tempat yang sangat bagus. Sudah kubilang, aku tidak mau melihat wajahmu lagi dan aku tidak punya adik sepertimu. Kau mengerti itu, Melek? Kakak, aku mohon dengarlah. Apa kau mau menghancurkan hidupku lagi? Huh? Aku tidak menginginkanmu lagi, Melek. Aku tidak inginkan kau dalam hidupku lagi. Kau tidak mengerti juga. Aku mohon dengarlah, Kak. Aku mohon. Kau mau berbohong lagi padaku? Tidak, percayalah padaku. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Diamlah kau. Aku mohon dengarkan aku, Kak. Aku mohon. Tidak. Pergi dari sini dan aku tidak ingin melihat wajahmu lagi sedikit pun, Melek. Aku mohon, jangan begitu, Kak. Aku ini adikmu. Aku tidak punya adik seperti dirimu. Hidupku telah hancur, Kak. Hancur. Aku tidak punya keluarga lain selain kau. Harusnya sebelumnya kau pikirkan semua itu. Aku mohon, Kak. Dengarkan aku sekali saja. Setelah itu terserah kau mau apa. Tidak akan. Dan yang jelas, hari ini kau tidak boleh menghadiri undangan dari Tuan Karim. Aku tidak mau melihatmu lagi. Apa kau sekejam itu? Melek, keluar. Keadaanku benar-benar sangat buruk, Kak. Aku tidak peduli. Baiklah. Aku pergi.
Bersihkan lantainya juga. Nyonya Fusun, mau kemana? Sudah berapa kali harus kukatakan aku tidak akan menjawabnya, Nimet. Aku hanya khawatirkan bayinya, itu saja. Jam berapa kau kembali, Nyonya? Itu terserah aku. Mau kemana wanita itu? Mana aku tahu. Dia benar-benar aneh. Cucuku, Nenek. sayang, Terima kasih sudah mau datang kemari. tidak masalah Sherazad. Aku datang untuk memelukkanku yang tampan ini. Kami akan segera kembali. Sampai nanti. Cepat sembuh ya. Jangan buru-buru. Aku akan ada di sini sampai malam. Tenang saja. Jangan nakal ya, sayang. Sampai nanti ya. Sampai nanti, Ibu. Sampai nanti. Kita akan bermain. Nenek dan cucunya. Dan juga makan siang bersama. Betul kan sayang? Nenekmu bersedia mati untukmu. Oh, sayang. Sayangku. Ibu? Ibu? Onur? Ibu sedang apa? Tidak apa-apa. Berikan sini. Kenapa kau datang di saat begini? Bukannya waktu bekerja? Kenapa ibu masih menyimpan ini? Kenapa ibu? Kau pikir ini sangat mudah? Itu sudah bertahun-tahun, sudah lama. Tapi duka itu masih membuat ibu hidup, bukan? Ibu masih mengingatnya karena ibu merasa sasaran dari duka itu. Onur, jaga mulutmu. Itu benar kan, Bu? Ibu membangun hidup ibu dengan sebuah kedukaan itu. Hentikan pembicaraan ini, jangan diulangi lagi. Itu bukan urusanmu. Kau sengaja menceritakan tentang ayahku. Maksudmu, aku anaknya ayah. Dan suatu hari akan berkhianat pada ibu juga. Apa hubungannya, nak? Jangan bicara sembarangan. Lalu kenapa ada semua ini, Ibu? Bukankah ini adalah berita sukses, Ibu? Bukan skandal. Saat aku melihat berita ini, kupikir kau akan telepon dan memberikan ucapan selamat. Aku berharap kau akan mengatakan, aku bangga padamu. Ibu bangga padamu. Ibu selalu ingin melihat kau sukses dan bangga seperti ini, Onur. Lalu kenapa tidak menelponku? Kenapa tidak mengabariku? Ibu telepon. Kapan itu, Ibu? Apa sulitnya bagi ibu untuk mengatakan, "Nah, aku bangga padamu"? Itu tidak sulit, Onur. Aku katakan satu hal. Ayahku memang mengkhianati ibu. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Ibu ingat kata-kataku, aku tidak akan melakukan itu. Ibu tunggu dan lihat saja sendiri. Itu memang menyakitkan, tapi tidak akan kulakukan. Onur. Onur. Ibu selalu merasa bangga padamu, nak. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Pindahkan mobil. Baik, Tuan. Selamat datang, Tuan Onur. Tidak, Tuan. Tuan Onur belum datang. Ya, aku akan perhatikan. Semoga harimu menyenangkan. Ya, ya, baiklah. Halo Nur Hayat. Selamat pagi, Tuan Onur. Ini, Apa ini? itu adalah semua kejadian di malam tahun baru. Aku mengkopinya. Apa jadwal kita hari ini? Rapat dengan perusahaan Celik jam 2.
Semuanya sudah tahu bukan? Iya, Tuan. Tapi Nona Sehrazad tidak akan hadir. Kenapa? Pengasuh anaknya sedang sakit. Katanya dia tidak masuk kerja. Boleh aku bawakan kopi? Silakan. Tolong tutup pintunya. Baik, Tuan. Sehrazad, kau tidak masuk kerja karena aku. Sudahlah Miriban, jangan pikirkan itu. Halo, Tuan Onor. Halo, Sehrazad. Maaf, aku dengar Miriban sedang sakit. Apakah benar? Iya, itu benar. Semoga sakitnya tidak parah. Semoga saja tidak, dia hanya demam. Apakah ada yang bisa aku bantu? Tidak, biar aku yang mengurusnya. Terima kasih, tapi aku tidak bisa ikut rapat. Lupakan rapat itu. Sehrazad, Iya, aku sangat mengkhawatirkanmu. terima kasih, tapi kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Meskipun tidak ada apa-apa, tapi aku selalu mengkhawatirkanmu. Aku baik-baik saja. Miriban Faabzadeh, Iya, itu aku. Tuan Onor, Sekarang aku harus giliran. menemani Miriban. Baiklah. Baiklah. Tuan Onor, Ya, terima kasih karena kau sudah mengkhawatirkanku. semoga cepat sembuh. Ada apa? Kau sudah temukan Nyonya Fusun? Aku sudah coba menelponnya, tapi HP-nya ditinggal. Ya ampun, pergi kemana dia? Hebat sekali, dia yang melahirkan, kita yang mengurusnya. Jangan mulai lagi dengan itu, Aisyah. Kita perlu telepon Nyonya Nadide. Jangan panik, kita urus saja dia sampai ibunya pulang, itu saja. Coba sekarang batuk lagi. Sekarang katakan A. Apa nenek makan dengan baik? Tentu saja. Ada apa? Apa aku sakit, dokter? Kau baik-baik saja, nenek. Tapi aku akan menyuntiknya agar nenek lebih nyaman. Oh, Apa nenek takut kalau disuntik? aku tidak takut apapun selagi kau ada di sini. Aku sudah menyuntiknya. Semoga cepat sembuh. Oh, terima kasih banyak, dokter. Kau baik sekali. Aku tidak merasa sakit sedikit pun. Ada apa, Burhan? Halo, Nadide. Bagaimana keadaanmu? Kami baik-baik saja, Burhan. Sehrazad membawa Mihriban ke rumah sakit. Aku sedang bermain bersama Kan. Siapa yang telepon, nenek? Ini adalah kakekmu, kan? Apa cucuku menanyakan diriku, Nadide? Kan adalah seorang dokter dan dia sedang memeriksaku. Apa kau akan pulang telat nanti? Perlu aku datang cepat? Tidak usah. Bersenang-senanglah dengan Kan. Baiklah. Tuan, sudah kau hitung semua uangnya? Apakah semuanya sesuai? Iya, sudah kuhitung semuanya sesuai. Tidak ada yang hilang. Semoga saja ini bisa berhasil. Semoga berhasil, Ali Kemal. Terima kasih. Percuma saja dia membayarnya. Aku baik-baik saja. Lalu kenapa dokter memberikan resep obat? Dia harus makan vitamin. Oh, semoga cepat sembuh, Mihriban. Terima kasih. Halo, Beno. Iya, kami sudah kembali. Apa kata dokternya? Tidak ada yang serius, dia hanya demam. Kau sedang apa? Persiapan untuk rapat. Rapatnya jam 2 kan? Sehrazad, kau menggambar beberapa hari yang lalu kan? Gambarnya sangat bagus. Itu cuma iseng. Oh, aku benar-benar menyukainya. Tapi di mana ya gambarnya? Aku tidak menemukannya. Apa kau sudah cari di kabinet belakang mejaku? Sudah ku cari, tapi tidak ketemu. Begitu ya? Ya sudahlah, aku akan mencarinya lagi. Sampai nanti ya. Salam untuk Mihriban, semoga cepat sembuh.
Iya, Beno. Sampai nanti ya. Sampai nanti. Sehrazad, aku akan ada di sini sampai malam. Kecuali kau suruh aku pulang. Ibu ini bicara apa? Ini adalah rumahmu juga. Ibu boleh datang kapan saja. Benar kan, sayang? Nenek kenapa tidak tinggal saja bersama kami? Oh, cucuku yang manis. Aku jadi gemas padamu. Zafir belum datang. Sebentar lagi dia akan kemari. Kalau begitu, ayo kita ke ruang rapat. Nanti kalau dia datang. Sehrazad tidak bisa bekerja hari ini. Aku tahu itu. Dia menelponmu? Maaf, itu bukan urusanku. Dia menelpon Nur Hayat dan bilang tidak masuk kerja. Sepertinya dia sudah mengatakan padamu. Tidak. Benu yang memberitahuku. Benu? Onur. Ada apa? Apa Sehrazad sudah berkata iya? Tuan Zafir sudah datang, Tuan. Tuan-tuan, maaf aku terlambat. Selamat datang. Tidak masalah, Zafir. Ini Istanbul. Siapa yang bisa sampai tepat waktu? Mari, kita mulai. Baiklah, ayo. Sepertinya tahun 2010, kota ini akan mendapatkan sebuah kesempatan yang sangat besar. Aku bangga bisa bekerja untuk Terima proyek kasih. budaya seperti ini. Dan aku sangat bersedia untuk bekerja siang dan malam untuk kota Istanbul. Hebat, Nona Benu. Bagaimana kau bisa ciptakan semangat seperti ini? Itulah perbedaan dari perusahaan Bin Nyapi. Ini bukan sekedar perusahaan biasa, tapi ini adalah Bin Nyapi. Kami sangat antusias. Sehrazad juga telah menggambar draftnya. Maksudku, ini hanya sebuah coretan saja, tapi ini permulaan yang sangat baik. Boleh kami melihatnya? Sebenarnya boleh saja, tapi Sehrazad sedang tidak bisa hadir rapat hari ini, Tuan. Zafir, kau bisa memiliki satu kopi. Kenapa? Pengasuhkan sedang sakit. Oh, ya ampun. Jadi hari ini aku tidak bisa bertemu dengan Sehrazad. Bisa saja. Selamat siang semuanya. Maaf, sepertinya aku belum terlalu terlambat. Oh, tidak. Kami baru saja mulai. Semua baik-baik saja? Iya, terima kasih. Perkenalkan, salah seorang dari arsitek perusahaan kami, Sehrazad. Dan ini adalah pemilik perusahaan Selik Zafir. Senang bertemu denganmu. Aku juga, Sehrazad Efliyoglu. Kalau kau ikut berpartisipasi, kita akan dapatkan penghargaan Halid Muna. Benarkah? Kalau begitu maaf ya. Selamat untukmu. Terima kasih. Sayang, jangan nangis lagi. Sudah ya. Selamat datang, Nyonya. Ya, terima kasih. Kami sangat mengkhawatirkan dirimu, Nyonya. HP-nya juga tertinggal di rumah. Kenapa khawatir? Burcin terus menangis. Dia kan masih bayi. Dia ini sangat membutuhkan ibunya. Oh ya, dia sudah diberi makan dan dimandikan, Nyonya. Nyonya Fusun. Apa ini? Buka dan lihatlah. Semoga harimu menyenangkan. Bagus sekali Ali Kau Kemal. menyukainya? Aku sangat menyukainya. Oh, kelihatannya sangat mahal. Tentu saja. Aku membelinya bukan dari toko yang murah. Bagus sekali. Terima kasih Ali Kemal. Kau tidak mau memakainya? Sebentar. Semoga harimu menyenangkan. Bisa? Tolong belikan sedikit simit dari toko itu ya. Berapa banyak? Sedikit saja. Baiklah. Tolong pasangkan. Sebentar. Aku sangat merindukanmu. Ya ampun, kenapa aku harus rindu? Datanglah kalau kau memang merindukan aku. Bagaimana? Cocok tidak? Apa yang tidak cocok pada wanita cantik? Tentu saja cocok.
Kenapa kau tidak bisa datang? Aku mana bisa datang. Bayiku kan baru saja lahir. Tuhan memberkatinya. Bagaimana keadaannya? Baik. Siapa nama bayinya? Burcing. Bagus namanya. Kau tahu, pulanglah ke rumah. Sebentar aku akan datang. Aku akan masak dan kita akan makan bersama nanti ya. Itu akan menyenangkan sekali. Tapi aku ada pekerjaan. Aku mengerti. Berarti aku harus tunggu waktu yang tepat untuk bisa bersamamu. Ayolah Chancel. Kau kan tahu keadaannya. Aku tahu Ali Kemal. Aku menerimanya, tapi entahlah. Aku akan datang minggu ini. Bagaimana? Iya. Di mana Melek? Dia tidak bisa datang. Kenapa dia tidak datang? Dia ada pekerjaan. Ya sudah, kalau begitu kita akan makan tanpa dia. Melek, kakakmu memberikan kejutan lagi. Selamat datang, Melek. Terima kasih. Apa kau menunggu kami di sini? Tidak, aku baru datang. Kau bilang kau ada pekerjaan dan tidak bisa datang. Memang ada, tapi aku bisa selesaikan dengan cepat. Kalau begitu, ayo kita berangkat, Melek. Aku sudah sangat lapar. Biar aku yang mengemudi. Iya, Tuan. Kau boleh pulang. Iya, baik, Tuan. Kau sudah mau pulang? Sebentar lagi. Siapa yang menguruskan saat Miriban sedang sakit? Neneknya datang ke rumah. Neneknya? Kau membelikan sepeda untuk kami? Saat perjalanan pulang tadi. Bagus sekali. Seandainya saja aku masih anak kecil. Ini untuk ulang tahun ya? Tidak. Tahun ini kan merayakan ulang tahunnya di rumah sakit. Setiap kalimat menggambarkan duka yang sama. Setiap yang aku tanya, jawabannya selalu penuh duka padaku. Aku juga tidak ingin seperti itu, tapi itu kejadiannya. Aku tahu kan tidak menghiraukanku. Aku mohon Tuan Honor. Tapi dia benar. Kalau jadi dia, aku pun begitu. Dia masih butuh waktu untuk itu. Sudah malam. Serasat, aku mohon. Aku mengerti. Aku tahu kau tidak akan mengatakan iya padaku selama kan belum menerima diriku. Tapi suatu hari nanti, dia pasti akan suka padaku. Berikan kesempatan padakan untuk menyukaiku. Agar dia melupakan ayahnya? Tidak. Itu tidak mungkin. Kan pasti sudah menungguku. Permisi. Ya benar-benar manis. Lihat jarinya kecil. Iya, coba lihat jarinya. Shh, jangan berisik. Sedang apa kalian di sini? Kami datang mau melihat bayinya. Keluarlah sekarang. Jangan sampai bangunkan dia. Dia akan menangis nanti. Tapi Bu, aku mau menggendongnya. Iya, Bu. Boleh kami menggendongnya kalau dia sudah bangun nanti? Boleh saja. Tapi kalau dia sudah besar, dia masih kecil, keluarlah. Jangan pusingkan ibu. Ayo cepat. Apa dia pergi seharian? Dia datang sebelum Nyonya datang. Dia pergi kemana? Kau tidak tanya padanya? Sudah aku tanya, tapi dia tidak mau beritahu.
Nyonya Fusun sedang sakit ya, Nyonya? Dia masih belum gendong anaknya juga sampai sekarang. Jangan tanya lagi. Aku juga sangat bingung. Setelah melahirkan, biasanya suka depresi. Itulah yang sedang dia alami sekarang. Apa seseorang bisa depresi karena punya bayi? Ya, kenapa tidak? Ada banyak hal-hal buruk. Nenek, Ya sayang. Ibu kenapa? Dia marah pada kami. Apa dia marah padamu? Kami kan melihat bayinya dan dia marah pada kami. Sedang apa ibumu sekarang? Entahlah. Nenek akan ke sana. Fusun, ada apa Fusun? Tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kau kelihatan lelah sekali. Kembalilah ke kamarmu dan istirahatlah sampai waktu makan malam. Ayolah. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Kenapa? Kau tidak boleh melakukan semua ini. Apa yang harus aku lakukan, Ibu? Apa selama ini ada yang aku lakukan? Kau tidak lagi mengurus dirimu sendiri. Itu yang kukatakan. Kau tidak mau melakukan apa-apa. Kau tidak mau gendong anakmu. Kau bahkan makin kurus. Kenapa aku melahirkan bayi ini? Fusun, dengarkan aku baik-baik. Apa perlu kita ke dokter? Kenapa? Aku tidak sakit, Bu. Memang kau tidak sakit, tapi kau sangat lelah. Kau sedang kesal. Tenanglah dulu, sayang. Aku tenang, Ibu. Aku baik-baik saja. Ayo, ikut denganku. Biar bayinya tidur dulu. Ayo, ikut aku. Ayo. Ayo. Dia belum membukanya. Aku harus bagaimana, Mihriban? Kau jangan khawatirkan hal itu. Dia pasti akan membukanya dan akan tersenyum lebar padamu. Kan? Ibu akan taruh ini di kamar ibu ya? Kan, kau mau apa? Ayahku adalah ahli komputer. Ya, itu tentu saja. Jadi ayah, orang seperti dia adalah penerus bagi generasi baru. Menurutku juga begitu. Mungkin dia bisa berguna juga dalam hal teknologi di perusahaan. Dengar Gani, jika kau melamar, perusahaan teknologi bisa menggajimu dengan tinggi nantinya. Mudah-mudahan saja begitu. Benar kan, Gani? Semoga saja, Paman Burhan. Aku lapar sekali. Ada apa, Ibu? Kenapa kau tidak mengurus istrimu sendiri, Ali Kemal? Memangnya ada apa? Apa kau harus menunggu sesuatu terjadi? Perhatikan saja dia. Ada apa? Apa yang kalian berdua bicarakan, ha? Tidak apa-apa, Burhan. Aku hanya mengatakan pada Ali Kemal supaya memperhatikan istrinya. Dia sangat lemah, tapi dia tidak peduli. Aku akan menemuinya.
Ini Tuan Onur. Tidak mau menjawabnya? Malam ini sangat hebat. Aku berterima kasih pada kalian. Selamat malam. Terima kasih juga Tuan Kari. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat tinggal, Melek. Sebaiknya kita tidak bertemu lagi setelah ini. Kenapa kau tidak pernah memaafkan aku? Karena tidak akan pernah. Kakak, jangan begitu kejam padaku. Harusnya kau pikirkan semua itu sebelum kau mengkhianatiku. Aku tidak bisa berkata-kata lagi. Aku tidak bisa mengatakannya. Memang aku telah berbuat salah. Tapi aku tidak mengkhianatimu, Kak. Baiklah. Selamat tinggal. Kakak, izinkan aku tinggal meskipun semalam saja. Aku tidak punya uang lagi. Hidupku sudah hancur saat ini, Kak. Tidak akan terjadi apapun padamu, Melek. Kau sudah tahu cara menjalankannya. Baiklah. Aku tidak tahu kalau ternyata kau sekejam ini. Selamat tinggal. Melek! Hanya satu malam. Besok kau harus pergi. Kenapa kau makan seperti pencuri? Nyalakan saja lampunya. Tidak usah. Kau tidak mau minum? Mungkin minum sari jeruk? Tidak. Tenanglah. Kau akan bangunkan semua orang nanti. Kenapa kau bangun? Kakakmu minta susu. Apa kau mau pergi kuliah? Apa ada alasan untuk tidak melakukannya? Mungkin saja. Ikutlah denganku pagi ini. Kita lihat saja nanti. Biarkan, Adide, biarkan. Apa kau mau mengurus dia? Ibunya yang harus mengurusnya. Dia sedang sakit, Burhan. Mentalnya sedang lemah. Aku kasihan padanya. Oh ya Tuhan, aduh. Nimet, cepat ke sini, bayinya menangis. Fusun. Fusun. Kenapa kau berteriak? Aku mohon tenanglah. Diamkan bayinya sekarang. Aku tidak tahan lagi. Fusun. Baiklah. Baiklah, Fusun. Dia terus-menerus menangis. Fusun, Tidak boleh tenanglah. seperti ini. Ya ampun, benar-benar. Fusun harus dibawa ke dokter. Ini baju tidur untukmu. Terima kasih. Waktu itu kau bawa tas, lalu di mana tasnya? Aku tinggalkan di toko temanku. Katakan, kenapa hidupmu sampai hancur? Aku dipulangkan. Apa? Kenapa? Melek, jawab aku, kenapa? Percayalah, Kak, aku tidak bersalah. Tentu saja. Tony, pacarku terlibat narkoba dan aku dipulangkan. Aku tidak bersalah, Kak. Aku berani sumpah kalau kau mau, kau boleh cari tahu. Aku tidak bersalah. Bagus sekali. Kau dipulangkan karena narkoba. Itu saja yang masih belum kau lakukan. Apa kau dipenjara? 2 minggu. Apa kau dibebaskan dengan jaminan? Iya. Jadi sekarang kau tidak punya uang. Apa orang tua kita tahu hal ini? Tidak, Kak. Kakak, aku benar-benar tidak memakai narkoba, Kak. Aku bersumpah. Bagaimana menurutmu kalau mereka sampai tahu? Mereka pasti tidak akan tahu kalau kau tidak ceritakan. Aku harus bohong pada mereka?
Aku mohon, Kak. Hidupku telah hancur. Hancur, aku mohon, Kak. Semoga kau suka dengan mobilnya. Terima kasih. Terima kasih juga. Mobil-mobil yang ada di sini masih orisinil. Kunci sentral, alarm, dan Mobil juga ini AC. kondisinya masih bagus. Kau yakin? Iya. Seharusnya kau Cocok senang. kan? Kau punya Baik. mobil baru. Ayah, kapan mau diambil? Apa yang akan kita bilang pada kakak? Boleh. Pada Paman Burhan nanti. Bagaimana caranya aku bisa membeli mobil ini? Sudah aku pikirkan soal itu. Ini harus dibicarakan. Kau tenang saja. Ayo, cobalah. Ayolah, kau coba saja. Ayo naik. Bagaimana dengan makan malamnya? Makanannya enak. Adiknya Benu sangat manis. Tapi dia kelihatan lemah. Tapi malam itu aku sangat senang. Ada apa dengan Mono? Kau terlihat sedih. Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu sedikit harapan. Bagaimana caranya? Sepertinya kau belum mendapatkan jawaban yang kau inginkan. Apa Sherazad menolakmu? Tidak seperti itu. Lalu seperti apa? Dia memintaku untuk meninggalkannya. Artinya tidak. Seperti itu kah dugaanmu? Apakah kau akan merasa sangat senang? Onur, jangan membodohi dirimu. Apa? Tidak ada alasan untuk memaksa. Kau sudah kehilangan kesempatan. Apa maksudmu? Maksudku, kau mundur saja. Dan kau harus terima kekalahan. Kau jangan bicara yang aneh-aneh. Beno, ini untukmu. Apa ini? Cicilan hutangku padamu. Maaf, aku belum bisa bayar semuanya. Sherazad, tidak usah buru-buru. Beno, bagaimanapun juga aku harus mencicilnya. Ya sudah, mulai bayar pada Hakan lebih dulu ya. Aku juga sudah sedikit membayarnya pada Hakan. Kau membayar gaji Mihriban juga kan? Kalau bisa dikatakan uang gaji, aku ingin membayar Mihriban lebih banyak. Apa kau tidak sisihkan uang untuk perawatan kan, Sherazad? Tidak. $200.000 sudah cukup untuk perawatannya. Aku sudah bisa menutupi semua biaya perawatannya. Seandainya saja aku masih punya uang lebih, tapi tidak ada. Sherazad, bagaimana kau akan membayar semua uang yang kau pinjam dari temanmu? Sudahlah, tidak usah buru-buru. Aku akan berusaha untuk mencicilnya. Pegang saja uang ini. Aku serius. Wah. Kau pandai juga mengemudi. Ya, tentu saja. Semoga Tuhan semakin memberkatimu. Amin. Gani, tapi kau harus berhati-hati. Iya, kau juga harus hati-hati saat mengemudikan mobilmu di jalan. Aku sudah memikirkan bagaimana mengatakannya pada orang tua. Iya, kau harus bisa mencari jalan keluarnya, Ali. Kau memang pandai saat diperlukan, tapi kau tetap harus dipaksa. Bagaimana dengan yang itu? Fotonya. Hah? Foto itu? Anggap saja aku sudah menghapusnya. Tolong yang jelas, sudah dihapus atau belum? Sudah. Katakan yang sebenarnya. Bagaimana kalau nanti belum? Kau harus percaya padaku, Ali Kemal. Tidak ada jalan lain.
seperti itu perjanjiannya. Itu tidak masalah. Aku ini bukannya orang yang tidak bermoral. Kau tahu, aku lebih mementingkan mobil daripada kakakku sendiri. Maka itu lebih tidak bermoral lagi. Tapi begini saja aturan mainnya. Foto itu sebagai jaminan bagi kakakku. Kalau kau membuat kakakku sedih, aku akan menghancurkanmu. Astaga. Gani, kau keterlaluan. Sebaiknya kau jaga mulutmu itu dengan baik. Jadi Sehrazad dan Benu yang akan menjadi manajer dari proyek itu? Iya. Berarti akan ada koordinator? Iya. Bagaimana mereka akan atur manajemennya? Itu urusan mereka, Aizen. Terserah mereka saja, mereka mau bagaimana. Kau urus saja bagian keuangan, itu tugasmu. Dengan persetujuanmu, aku akan menemui insinyur proyek itu. Tentu saja, tapi ingat, jangan terlambat. Sehrazad, ayo kita pergi sekarang. Baik, Tuan. Tuan Zafir sedang menunggu kita untuk rapat. Aizen, kau yang siapkan laporan untuk Tuan Onur. Sudah kau kerjakan? Sudah, tapi Tuan Onur belum datang juga. Sebentar lagi dia datang. Oh ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nurhayat, apa ada yang mencari? Ada Tuan, ini catatannya. Apa Karim sudah datang? Iya, dia sedang rapat. Apa Tuan mau aku beritahu dia? Tidak usah. Jangan membodohi dirimu. Tidak ada gunanya memaksa lagi. Kau sudah kehilangan kesempatanmu. Maksudku, kau harus mundur dan kau harus terima kekalahanmu. Nurhayat, telepon Tuan Zafir dan katakan sebentar lagi kami datang. Baik Tuan, Tuan akan kembali lagi setelah itu? Entahlah. Rasanya kami tidak akan kembali. Kita harus bersabar. Onur, Zafir akan bicara selama beberapa jam. Kau tenang saja. Semoga berhasil. Kau juga. Baiklah. Mobilnya ada di basement. Kita pakai lift saja. Apa kau sedang terburu-buru? Kenapa? Kau tidak berani? Tidak. Lift ini hanya digunakan untuk ke basement. Kau sudah siapkan semuanya? Liftnya berhenti. Oh ya Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa liftnya berhenti? Entahlah. Tidak bisa. Kita terjebak di dalam lift. Tapi tidak usah khawatir. Sebentar lagi pasti ada yang bantu. Sebenarnya aku... Balaskan email ini, Nurhayat. Kenapa kau di sini? Tuan Karim ingin mengemudi sendiri hari ini, Tuan. Benarkah? Kita tidak tertarik tawarannya. Ucapkan terima kasih. Baik Tuan. Apakah liftnya rusak? Liftnya jarang dipakai. Tapi tidak usah takut. Kita
pasti akan keluar. Aku tidak takut. Tidak ada sinyal. Karena kita di lantai dasar tidak dapat sinyal. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus tetap menunggu di sini. Kita akan terlambat menghadiri rapat. Jangan khawatir, itu tidak penting. Ahmed! 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 Apa ada orang di sana? Aku tidak percaya dengan semua ini. Aku juga tidak percaya. Para teknisi akan dapat pelajaran. Mereka akan tahu akibatnya. Rasanya kita akan semalaman di lift ini. Aku hanya bercanda. Jangan begitu, Tuan Karim. Aku mohon. Katakan pada Kamil untuk menyiapkan mobil. Baik, Tuan. Kalau ada yang mendengarnya, kita akan merasa malu. Mereka akan berpikir kita tidak bisa perbaiki lift perusahaan kita sendiri. Iya, itu benar. Sampai bertemu lagi. Baiklah. Yafuz! Yafuz! Mustafa! Mustafa! Tuan Karim? Ya, ini aku. Tuan Karim? Apa kau terjebak di dalam lift? Iya. Panggil para teknisi dan keluarkan kami dari lift. Dan berikan surat pemecatan untuk mereka. Baik, Tuan. Syukurlah. Mereka mendengar kita. Iya. Tuan Karim dan Sehraza terjebak di dalam lift, Tuan. Apa katamu? Kamil mengetahuinya. Dia pergi untuk memanggil para teknisi.